Singkat cerita, setelah pada episode sebelumnya, rencana asal-asalan dari Krai untuk dapat bisa menggunakan kekuatan relik tongkat kutukan kini akhirnya sudah berhasil. Maka di saat yang bersamaan ini, yang tersisa hanyalah sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana cara menghentikan amukan dari monster relik kutukan ini yang sekarang sedang berjalan menuju ke arah Citri. Mengingat pada dasarnya, walaupun monster relik kutukan ini sudah memakan banyak sekali mana dari para Phantom, namun kenyataannya dia pun sekarang masih belum mau berhenti. Nah, di momen inilah Krai pun kini seketika langsung berteriak menuju kepada Citri bahwa dia meminta tolong kepada Citri untuk dapat bisa menghentikan monster Phantom. Karena menurut Krai, otak dari Citri adalah otak yang paling jenius. Jadi seharusnya di tengah keadaan menegangkan seperti ini, Citri pun pasti memiliki rencana bagus untuk bisa membantunya. Sayangnya, jarak antara Krai dan juga Citri sekarang sangat jauh. Jadi, Citri pun sekarang sama sekali tidak bisa mendengar apakah yang baru saja dikatakan oleh Krai. Sebagai gantinya, tepat dari kejauhan atau tepat dari bawah ini, Citri pun sekarang hanya bisa melihat bahwa Krai pun sekarang sedang tersenyum sambil melambaikan tangannya menuju ke arah mereka. Gara-gara itu, Citri pun langsung menjadi salah paham. Hingga di saat yang bersamaan, Citri pun sekarang langsung membuat sebuah kesimpulan bahwa Krai melambaikan tangannya, artinya Krai meminta mereka untuk bisa menyebar menuju ke 7 titik lokasi yang berbeda. Dengan sebuah tujuan untuk bisa menyedot semua sisa aliran mana yang ada di dalam tanah, demi bisa menggantikan alat dari Citri yang sekarang semuanya sama sekali tidak berfungsi. Nah, sebenarnya adegan kejar-kejaran ini sangatlah luar biasa panjang. Namun, jika diceritakan semuanya, hal itu sama sekali tidak penting. Mengingat ceritanya pun akan kembali diulang, yaitu Krai akan bertarung melawan para pasukan Phantom dari 7 lokasi yang berbeda. Sampai pada akhirnya, titik aliran mana yang kemarin sudah ditandai oleh Citri, sekarang semuanya berhasil disedot. Intinya, setelah rencana salah paham dari Krai untuk dapat mengejar teman-temannya menuju ke dalam 7 lokasi yang berbeda sekarang semuanya sudah selesai, maka pada akhirnya monster relik kutukan ini kini dia pun seketika langsung berhenti. Karena pada dasarnya dia pun sudah tidak bisa menemukan sumber mana yang besar. Serta dia pun kebetulan sudah kenyang hingga dia pun tidak mau bergerak lagi. Berdasarkan hal itu, maka relik tongkat kutukan ini sekarang langsung berubah menjadi pohon biasa. Hingga untuk sementara, Krai pun bisa menjadi tenang. Karena amukan dari monster relik kutukan ini sekarang semuanya sudah berhenti. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang teman-temannya. Mengingat ketika Krai sekarang sudah turun dari atas pohon, maka satu persatu dari mereka sekarang langsung berkata seperti ini kepada Krai. Pertama, dia adalah Kru Sargen. Woi, manusia lemah, boleh tidak aku meminta sesuatu kepadamu? Lain kali, jika dirimu memiliki rencana dan juga jika dirimu ingin bertarung, tolong jangan terlalu serius. Karena menurutku, lebih baik kau malas-malasan saja. Dan juga lebih baik kau tetap menjadi manusia lemah. Karena jika kau memutuskan untuk bisa bertarung serius seperti tadi, kita pun pasti akan bisa menjadi menderita karena kita malah dikejar-kejar oleh monster relik kutukan milikmu. Lalu yang keduanya, dia adalah Lucia. Kakak, jika dirimu memiliki kekuatan sebesar ini, maka tolong lain kali bilang dari awal. Karena jika dirimu mau memberitahu kami tentang apa saja rencanamu, maka kami pun akan bisa bersiap-siap untuk dapat bisa menghadapi ujian 1000 cobaan dari dirimu. Kemudian, yang terakhirnya adalah Citri. Di mana pada momen ini, Citri pun justru malah menjadi terkesima dengan semua rencana asal-asalan dari Krai. Bahkan pada halaman yang sama, raut wajah dari Citri sekarang kembali berubah menjadi semakin menyeramkan. Serta dengan tatapan liciknya, maka Citri pun langsung berkata seperti ini kepada Krai. Krai-chan, terima kasih karena sudah memberiku ide. Dengar Krai, berkat melihat kekuatan dari relik kutukan milikmu itu, maka aku pun sekarang sangat yakin bahwa aku bisa meniru kekuatan dari relik kutukan milikmu. Masih ingat kan dengan Citri Slime? Di mana monster slimeku itu juga bisa menyedot mana. Jadi, jika aku bisa menggabungkan DNA dari monster relik kutukan ini dengan DNA dari monster slimeku, maka aku pun bisa menciptakan monster kutukan slime yang kekuatannya jauh lebih besar daripada relik kutukan.
Mendengar semua ucapan dari Sitri barusan, Krai pun sekarang hanya menepuk jidatnya sambil berkata seperti ini kepada Sitri. Aduh, jangan aneh-aneh. Sitri Slime saja sudah membuat satu negara menjadi kerepotan. Apalagi jika dirimu membuat monster slime kutukan dengan menggunakan serpian kekuatan dari relik tongkat kutukan ini. Nah, setelah semua percakapan di atas sudah selesai, maka mulai dari sini ceritanya akan kami percepat. Karena jika sesuai jadwal, target kami hari ini adalah untuk bisa menceritakan mengenai pertarungan dewa melawan dewa pada ronde yang pertamanya, yaitu pertarungan antara Dewa Keller melawan Dewa Krai. Oleh karena itu, kita pun tidak akan membacakan semua dialognya, tapi kami akan menjelaskannya menggunakan poin-poin sebagai berikut saja. Pertama, setelah semuanya sudah berkumpul lagi, maka Sitri pun langsung memberikan laporannya bahwa rencana untuk bisa melemahkan gudang harta karun level 10 sekarang sudah berakhir dengan sukses. Yang artinya, pelindung bagian luar dari pintu gerbang gudang harta karun ini sekarang sudah menghilang. Serta mereka pun jadi bisa masuk kapan saja untuk dapat bisa menyerang. Kedua, semua pasukan Phantom sekarang juga sudah hilang. Dengan begitu, yang tersisa di dalam gudang harta karun ini hanyalah satu orang Dewa Keller saja, serta beberapa orang pendetanya. Ketiga, Sitri pun langsung bertanya, dan juga Sitri pun langsung meminta saran kepada Krai, yaitu kapan mereka akan mulai menyerang. Karena gudang harta karun ini sedikit lagi sudah hampir bisa dihancurkan. Mendengar pertanyaan itu dari Sitri, Krai pun seketika langsung menjawabnya, bahwa mereka akan menyerang besok. Jadi, untuk hari ini, Krai meminta teman-temannya untuk bisa beristirahat, dan juga Krai pun akan melakukan persiapan lagi. Lalu yang keempatnya, di antara semua anggota party dari Krai yang sekarang sudah pulang menuju ke dalam Yggdra, ternyata ada satu kelompok party lain yang sekarang justru malah memutuskan untuk bisa menyerang sendirian menuju ke dalam gudang harta karun level 10. Ada yang bisa tebak siapakah party yang berani menyerang sendirian ini? Yap, bener banget. Mereka adalah party dari Naik Parade, atau mereka adalah party dari Adler. Nah, mulai dari sini, jujur, ceritanya sangat panjang sekali. Karena faktanya, Adler memiliki cerita dari sudut pandangnya sendiri. Oleh karena itu, kami pun tidak akan menceritakan bagian ini juga. Mengingat jika kita pindah sekarang menuju kepada sudut pandang dari party Adler, maka ceritanya pun akan lompat-lompat jauh. Tapi intinya, cerita versi singkatnya adalah seperti ini. Yaitu, tepat setelah kondisi dari gudang harta karun itu sekarang sudah mulai melemah, maka Adler dan juga teman-temannya sekarang langsung memutuskan untuk bisa masuk menuju ke dalam gudang harta karun demi bisa bertarung melawan dewa. Karena Adler ingin melakukan last hit, atau Adler ingin mencoba untuk dapat mengalahkan gudang harta karun level 10 ini lebih dulu demi bisa melewati kekuatan dari seorang Krai. Namun ketika mereka sudah datang dan juga sudah sampai di dalam ruangan harta karun utamanya, maka dengan sangat mudahnya mereka pun sekarang berhasil dikalahkan oleh kekuatan dari Dewa Keller. Sampai tubuh dari mereka pun sekarang menjadi sekarat. Serta Adler, Queen dan juga Uno sekarang sudah hampir terbunuh. Nah, di momen itulah Dewa Keller pun langsung mengungkap siapakah sebenarnya Adler, serta kenapa Adler memiliki bentuk tubuh mirip seperti iblis. Simpelnya, Adler, Queen dan juga Uno, mereka bukanlah ras iblis yang asli. Tapi mereka semua sebenarnya adalah manusia yang kebetulan sudah bermutasi menjadi mirip seperti iblis. Atau bahasa gampangnya, mereka adalah manusia setengah iblis dari hasil perkawinan silang dan juga dari hasil mutasi. Sehingga gara-gara itu, kekuatan dari Adler, Queen dan juga Uno sekarang dianggap sangat lemah walaupun mereka memiliki umur yang sangat panjang. Mengingat kenyataannya, mereka bertiga tidak memiliki darah iblis murni. Lalu, setelah party dari Adler sekarang sudah berhasil dikalahkan oleh Dewa Keller, maka Uno pun langsung menggunakan kekuatan terakhirnya untuk dapat bisa melakukan teleport dengan cara memindahkan tubuh dari mereka menuju ke tempat dari Krai atau pulang menuju ke dalam Yggdra. Pokoknya diingat saja, di sini Adler sudah kalah dan juga dia pun sudah hampir mati. Lalu di saat-saat terakhir, maka Adler pun langsung melakukan teleport untuk dapat bisa pulang menuju ke tempat Krai. Lalu, setelah menjelaskan sedikit cerita dari sudut pandang Adler di atas, maka Sin pun kini seketika langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Krai lagi. Di mana pada malam harinya, Krai dan juga semua teman-temannya kini langsung melakukan pesta.
mengingat pada hari ini Cray berhasil memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan, Cray pun sampai dianggap sebagai pahlawan dari para Noble Spirit. Mengingat dengan kekuatan Cray, dia pun bisa menyelamatkan 300 orang rakyat Yggdra yang selama 200 tahun ini sudah dikutuk untuk bisa menjadi Phantom. Namun, karena Cray tidak suka dengan keramaian, maka dia pun langsung memutuskan untuk bisa keluar sendirian sambil terus berjalan menuju ke ujung dari kota Yggdra dengan niat untuk bisa menyendiri. Nah, di momen inilah, Cray pun tanpa sengaja justru malah bisa bertemu dengan para anggota dari party Adler yang sekarang mereka pun sudah mulai sekarat. Lalu sebelum kehabisan darah, maka Adler, Uno dan juga Queen sekarang langsung memberikan peringatannya kepada Cray bahwa Dewa Keller adalah dewa yang terkuat. Jadi, Adler pun sekarang segera memberikan peringatannya kepada Cray untuk dapat membatalkan serangannya. Karena jika besok Cray datang lagi bersama dengan teman-temannya, maka sudah jelas Cray dan juga teman-temannya pasti akan bisa dibunuh. Mendengar peringatan itu dari Adler, Cray pun sama sekali tidak peduli. Karena menurutnya, dia tidak takut dengan dewa. Tapi yang ditakuti oleh Cray tentu saja kehilangan sahabat masa kecilnya, yaitu kehilangan Luke. Jadi, selama Luke belum bisa mereka selamatkan, maka Cray pun akan terus mencoba untuk dapat masuk lagi menuju ke dalam gudang harta karun level 10, walaupun lawannya adalah dewa. Tentu saja, semua ucapan dari Cray di atas hanyalah ucapan asal-asalan. Karena pada dasarnya, Cray selalu ingin terlihat keren. Jadi di hadapan Adler, Cray pun langsung memasang muka sok kuat, dan juga dia pun langsung berkata seperti itu. Kemudian setelah itu, Cray pun tanpa pikir panjang, dia pun kini seketika langsung membalikkan badannya, serta Cray pun kini seketika langsung pulang untuk dapat bisa masuk ke dalam kamarnya. Nah, sesampainya di kamar, Cray pun sekarang baru kepikiran. Jika Adler, Queen dan juga Uno saja sekarang bisa dibuat menjadi sekarat, maka sudah jelas kekuatan dari Dewa Keller pasti sangatlah besar. Tapi, karena Cray tidak mau ambil pusing, maka Cray pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat tidur lebih cepat supaya besok Cray bisa bangun lebih awal untuk dapat bisa bersiap-siap. Nah, disinilah pertarungan antara dewa melawan dewa kini seketika langsung terjadi. Dimana tepat ketika Cray baru saja mau tidur, maka tiba-tiba saja sosok dari Dewa Keller kini langsung masuk menuju ke dalam alam bawah sadarnya atau masuk ke dalam ruangannya. Dengan niat untuk bisa menyerang Cray dan juga untuk bisa mengalahkan Cray sebelum mereka berhadapan secara langsung. Melihat kemunculan dari Dewa Keller, Cray pun langsung berkata seperti ini. Hah? Kecil sekali. Aku pernah bertemu dengan Dewa Rubah, di mana bentuk dari Dewa Rubah jauh lebih besar dan juga jauh lebih menyeramkan daripada dirimu. Tapi entah kenapa, tubuhmu sekarang sangat kecil, serta kau pun sama sekali tidak cocok untuk dapat dianggap sebagai dewa. Atau di dalam dialog aslinya, Cray berkata mirip seperti pada layar ini. Ya, intinya, Cray menghina wujud dari Dewa Keller. Karena menurutnya, penampilan dari Dewa Keller sama sekali tidak menakutkan atau sama sekali tidak mengintimidasi. Mendengar semua ucapan itu dari Cray, Keller pun sekarang langsung mengangkat jarinya. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun langsung menembakkan semua kekuatannya itu tepat menuju ke arah tubuh dari Cray. Hingga membuat tanah yang ada di bawah Cray kini seketika langsung menjadi hancur sampai muncul lubang mirip seperti pada gambar ini. Anehnya, semua serangan dari Keller barusan sekarang sama sekali tidak mempan kepada Cray. Hingga Keller yang sangat penasaran, dia pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada Cray. Hah? Aneh sekali. Ini pertama kalinya aku bisa melihat manusia yang tidak mempan dengan semua kekuatanku. Jadi inilah kemampuan dari pahlawan manusia pada masa ini. Dengan begitu, aku pun sekarang justru malah menjadi semakin tertarik untuk dapat bisa bertarung melawanmu. Menyaksikan semua serangan dari Keller barusan dan juga mendengar ucapan dari Keller, Cray pun kini kembali meresponnya. Yah, bukan apa-apa ya. Aku pernah diserang oleh dewa yang lebih menyeramkan, yaitu Dewa Rubah. Tapi meskipun begitu, serangan dari Dewa Rubah sama sekali tidak mempan kepadaku. Jadi, jika serangan dari Dewa Rubah yang lebih menyeramkan saja tidak mempan, maka serangan dari dewa kecil seperti dirimu pasti tidak akan ada apa-apanya. Di momen itulah, Dewa Keller pun kini seketika langsung menjadi semakin marah. Hingga tanpa banyak bicara, dia pun sekarang langsung mengeluarkan semua serangannya keduanya. Dengan deskripsi di dalam novelnya yang bunyinya seperti ini. Tanah di bawahku meledak, api melambung tinggi, petir menyambar di mana-mana. Lalu, ratusan tombak menghujam tubuhku, kemudian semuanya membeku menjadi es. Sepertinya, sekarang dia pun sudah menjadi semakin marah.
Tapi terserah sih, karena serangannya sama sekali tidak ada yang sakit.